Muhammad Taslim, biasa dipanggil Tata, Taslim Tamang. Dan sekarang sudah berkeluarga, alhamdulillah. Saya sudah punya anak 5. Saya adalah calon legislatif DPR RI untuk Dapil Sulsel 2. Dan saya termasuk orang yang tidak terlalu obsesi terhadap pencapaian dengan melalui tangga-tangga yang kaku. Saya lebih suka pada satu proses yang zigzag, dalam artian bukan berarti tidak teratur, tetapi dalam situasi dunia yang cepat berubah saat ini, kelihatannya kesiapan kita untuk menghadapi perubahan itu sangat dibutuhkan. Setiap orang punya momen yang tentu berharga dalam hidupnya. Tetapi kalau saya ingin mengenang satu peristiwa di dalam hidup saya adalah waktu saya bekerja dalam satu perusahaan asing dan saya mendapatkan zona nyaman lah setiap bulan. Lalu selama 8 tahun kemudian saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Tentu menjadi satu pertanyaan, dan ini adalah tidak biasa bagi orang yang sudah menikmati zona nyaman lalu kemudian dia berhenti dan memulai dari nol lagi. Tetapi peristiwa itu kemudian memberikan saya satu pelajaran bahwa hidup ini kita butuh keyakinan, kita butuh satu kesiapan untuk melewati perubahan-perubahan, dan harus berani mengambil dan menghadapi tantangan, berani mengambil resiko. Dan alhamdulillah keputusan saya itu ternyata berbuah manis, dalam artian bahwa 5 tahun setelah saya mengundurkan diri di perusahaan itu, saya mengalami kehidupan yang jauh lebih baik menurut apa yang saya alami waktu itu. Dan pelajaran pentingnya adalah kalau kita ingin mandiri, kalau kita ingin menjadi entrepreneurship, memang harus memiliki satu keberanian untuk kemudian berpindah dari satu situasi kepada situasi yang lain, dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Itu membutuhkan satu kesiapan jiwa, membutuhkan satu kelenturan di dalam hidup, dan saya merasakan itu pada saat mengambil keputusan itu. Alhamdulillah saya punya keluarga yang terbuka, lalu saling memberikan apresiasi di dalam menjalani hidup ini. Istri saya, anak saya, orang tua saya, semuanya memberikan satu dukungan terhadap apa yang menjadi pilihan-pilihan hidup saya di dalam bekerja, di dalam memilih memilih pekerjaan-pekerjaan, memilih jalan hidup, memilih untuk berkontribusi dalam segala bidang. Dan dengan keterbukaan dan dengan apresiasi keluarga saya itu kemudian memberikan saya ruang yang lebih terbuka, yang lebih bebas untuk kemudian memberikan kontribusi dan ikut untuk memberikan pikiran-pikiran dalam banyak hal. Setiap orang punya preferensi tokoh, dan terus terang saya secara pribadi, Ustadz Anies Mata itu memberikan satu warna dan mempengaruhi pikiran saya, mempengaruhi pandangan hidup saya. Beliau adalah seorang ulama sekaligus negarawan. Beliau adalah tokoh pemikir Islam di abad ini, dan pikiran-pikiran beliau yang paripurna itu menurut saya mempengaruhi banyak cara saya berpikir, cara saya menyikapi persoalan hidup, cara saya kemudian memahami politik, memahami negara, memahami agama. Banyak sesuatu yang baru
banyak sesuatu yang kemudian mencerahkan dari apa yang beliau tulis, dan saya biasa dengar langsung secara dekat apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ceramahkan, di samping saya membaca buku-buku, tulisan-tulisan Bapak Anies Mata, dan itu sangat mempengaruhi cara saya berpikir, cara pandang saya, paradigma saya sampai saat ini. Setiap orang ingin karirnya baik, dan saya termasuk orang yang tidak terlalu obsesi terhadap pencapaian dengan melalui tangga-tangga yang kaku. Saya lebih suka pada satu proses yang zigzag, dalam artian bukan berarti tidak teratur, tetapi dalam situasi dunia yang cepat berubah saat ini, kelihatannya kesiapan kita untuk menghadapi perubahan itu sangat dibutuhkan. Dan karena itu kelenturan kita di dalam menyikapi, merespon persoalan hidup ini itu sangat dibutuhkan. Dan karena itu setiap kita, dan saya secara pribadi, selalu untuk bersiap terhadap perubahan yang ada dan tidak kaku di dalam melakukan ataukah mengejar karir ataukah mengejar satu minat tertentu yang kemudian dengan itu saya bisa survive di dalam menjalani profesionalitas hidup saya di dalam bekerja, di dalam mengurus keluarga, di dalam berbisnis, dan lainnya. Mengatasi rintangan, mengatasi tantangan. Dari kata mengatasi saja itu menunjukkan bahwa kita harus berada di atas masalah, berada di atas rintangan. Nah, yang paling penting bagi saya secara pribadi dengan pengalaman yang saya alami, yang paling penting adalah kesiapan jiwa kita untuk menghadapi situasi yang ada. Dan karena itu, sekali lagi, kelenturan jiwa, keseimbangan jiwa, perasaan jiwa yang terarah itu sangat penting di dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Dalam sedih dan gembira, senang dan susah, kita lagi gagal atau sukses, itu membutuhkan satu kesiapan jiwa yang seimbang, membutuhkan jiwa-jiwa yang seimbang, sehingga kita tetap memiliki satu perasaan terarah dalam menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi. Kita boleh bersedih, sedihlah, tetapi bersedihlah secukupnya. Kita boleh gembira, gembiralah, tetapi gembiralah selayaknya. Saya termasuk orang yang ikut secara detail proses berdirinya, proses terbentuknya Partai Gelora, termasuk dalam proses transisinya. Dan karena itu saya mengerti perjalanannya, saya memahami detail apa latar belakangnya, dan saya mengerti juga apa yang menjadi visi arah yang akan dituju oleh Partai Gelora. Satu hal yang perlu kita pahami dan saya menemukan dalam Partai Gelora adalah relevansi. Relevansi antara dunia yang kita hadapi dengan ide, narasi, dan gagasan yang dibawa oleh Partai Gelora. Nah, itu hal yang sangat fundamental yang saya temukan di dalam Partai Gelora. Karena sekali lagi relevansi itu kaitannya erat dengan eksistensi. Begitu Anda tidak relevan, baik secara individu, secara organisasi, bahkan dalam satu negara, bahkan dalam satu peradaban, begitu dia tidak relevan dengan zamannya, maka pasti akan tergilas dan pasti akan punah. Nah, Partai Gelora hadir menyadarkan kita tentang relevansi itu. Saya ambil contoh misalnya, di saat bangsa kita ini merasa terpuruk dengan situasi yang ada, lalu kemudian Partai Gelora datang, memberikan satu semangat, memberikan satu arah baru, memberikan satu semangat baru, bahwa sebenarnya
bangsa kita yang besar ini, kita masih bisa melompat jauh dibanding capaian yang kita raih selama ini. Di saat kita terlena dengan angka-angka pertumbuhan, Partai Gelora justru datang kemudian menyadarkan bahwa sebenarnya capaian kita itu masih bisa lebih tinggi daripada apa yang kita dapatkan hari ini. Potensi kita lebih besar, tapi capaian kita tidak sebesar apa yang kita harapkan. Artinya, Partai Gelora membawa satu harapan, penyadaran baru untuk kita bangkit dan kita melompat jauh lebih dari itu. Dan karena itu, saya menemukan itu di Partai Gelora. Kemudian, contoh lagi misalnya, di saat orang terlena dengan situasi domestik kita, bahkan kita bertengkar dengan segala macam potensi perpecahan di antara kita sebagai masyarakat, Partai Gelora datang membawa satu politik jalan tengah yang kemudian mengajak kita untuk berrekonsiliasi, bersatu untuk menghadapi satu situasi dunia yang begitu tidak menentu saat ini. Dan bahkan dalam situasi dunia yang tidak menentu, justru Partai Gelora datang membawa satu spirit besar, semangat besar sebagai bangsa untuk menjadikan Indonesia super power baru. Dan itu tidak banyak yang bisa menyuarakan itu. Dan Partai Gelora justru hadir dengan spirit yang besar, dengan semangat yang besar, dengan cita-cita yang besar untuk bangsa kita ini. Setiap orang, setiap calon legislatif, kebetulan saya adalah calon legislatif DPR RI untuk Dapil Sulsel 2, dan saya melihat bahwa strategi pemenangan itu tidak selalu harus sama meskipun dalam pemilu yang berulang. Dulu waktu saya Pileg 2014 dan alhamdulillah bisa lolos di DPRD provinsi, dan sekarang maju lagi untuk tingkat pusat. Memang ada cara yang standar, yaitu bagaimana kita melakukan pengenalan untuk mendapatkan popularitas melalui atribut, melalui spanduk, melalui baliho dan seterusnya sebagai cara untuk memperkenalkan diri. Lalu kita melangkah pada tahap berikutnya agar bisa disukai, lalu kemudian dipilih. Tetapi dari dari pengalaman itu, waktu saya menjadi berkampanye tahun 2014, dan itu pula yang saya lakukan pada saat ini adalah memang yang paling efektif adalah door to door ataukah ketemu langsung dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui langsung siapa kita, bisa melihat wajah kita, apakah ada kebohongan, apakah ada kemudian ketidakjujuran, kemudian apakah kita ini caleg yang hanya bisa menjanji. Dan karena itu ketemu langsung dengan masyarakat adalah satu cara yang paling efektif, meskipun memang butuh effort yang besar karena kita harus keliling. Tapi itulah satu tantangan yang harus kita lakukan, apalagi kalau tingkat pusat 9 kabupaten harus kemudian meningkatkan popularitas, harus dikenal dan seterusnya. Itu membutuhkan satu strategi yang efisien dan efektif. Kemudian satu hal yang mungkin menjadi tantangan buat saya sebagai caleg dari Partai Gelora adalah menghadapi politik uang yang sudah terlanjur menjadi akumulasi dari pemilu ke pemilu, dan Partai Gelora hadir dengan narasinya, politik gagasannya, politik idenya. Itu memang berat mungkin saat ini karena kita sudah terlanjur menghadapi satu cara pandang masyarakat terhadap pemilu, terhadap caleg yang selalu didekati dengan cara pragmatis, sehingga kampanye melalui pendidikan politik, kampanye melalui ide, taruh gagasan dan seterusnya itu memang
memiliki satu tantangan tersendiri di tengah masyarakat karena mungkin tidak biasa, tetapi ini harus kita lakukan secara terus-menerus meskipun mendapatkan satu tantangan dan berhadapan dengan cara caleg lain di dalam meraih simpati. Tetapi ini harus kita lakukan demi memperbaiki proses demokrasi yang ada di bangsa kita, sehingga masyarakat kita lama-kelamaan, lambat laun akan terdidik bagaimana memilih pemimpinnya, bagaimana memilih wakilnya yang kemudian itu berbasis pada gagasan, berbasis pada ide, berbasis pada rasionalitas, tetapi bukan pada pragmatis yang kemudian tidak terlalu berdampak baik di dalam demokrasi, dalam pemilu kita. Tadi mengatakan bahwa keluarga adalah tempat kita berlabuh, tempat kita kemudian mengumpulkan energi pada saat kita sibuk di luar, pada saat kita sibuk mengurus urusan bisnis, urusan politik, urusan masyarakat. Lalu kemudian tentu kita membutuhkan backup keluarga. Dan karena itu dalam dunia komunikasi yang maju saat ini, sesungguhnya tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk tidak membangun komunikasi dengan keluarga dimanapun kita berada. Kita bisa video call, kita bisa teleponan, kita bisa berdiskusi, kita tetap bisa menyambung komunikasi dengan keluarga meskipun kita ada di luar, meskipun kita lagi kampanye misalnya, keliling ke masyarakat, mengurus politik, mengurus orang banyak. Tentu saja itu bukan alasan. Saya merasakan justru dengan keluarga yang baik, justru keluargalah yang kemudian memberikan topangan yang kuat untuk kemudian saya bisa bekerja lebih banyak, lebih bisa mengurus pekerjaan di luar. Dan karena itu setiap kali saya secara pribadi mungkin mengalami kelelahan, mengalami kebosanan, saya justru menjadikan keluarga sebagai tempat untuk mendapatkan kembali energi, lalu untuk bangkit kembali, berenergi kembali, bergembira kembali dalam segala situasi, untuk kemudian mengurus urusan politik misalnya, urusan orang banyak, urusan bisnis dan seterusnya. Satu hal yang perlu kita pahami sebagai anggota dewan, misalnya kalau duduk, kita harus mengerti dan kembali kepada apa yang menjadi amanat pendiri bangsa. Sebenarnya itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana pendiri bangsa ini meletakkan, mencita-citakan sebagai satu bangsa yang cerdas. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan perdamaian, ketertiban dunia. Itu semua adalah amanah pendiri bangsa yang harus kita tunaikan. Sebagai anggota dewan, tentu menjadikan itu sebagai dasar untuk bekerja dalam membuat undang-undang, dalam menjalankan demokrasi, dalam menjalankan pembangunan. Apa artinya demokrasi yang kita bangun kalau outputnya tidak membawa kepada apa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar tadi itu? Olehnya itu, ini yang paling penting untuk kita pahami, bahwa ada tujuan negara kita yang besar, ada tujuan bangsa kita yang besar yang harus kita lanjutkan. Kemudian tentu sebagai anggota dewan, nanti pada saat duduk ada komisi di mana kita ditempatkan. Katakanlah komisi 1, komisi 2, komisi 3 yang punya fokus, yang punya mitra, yang punya bidang masing-masing untuk dikembangkan. Dan karena itu bagi saya
yang paling penting adalah memahami apa yang menjadi tujuan kita bernegara, apa yang menjadi tujuan cita-cita negara, cita-cita bangsa kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak ingin lagi ada anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, kita tidak ingin ada rakyat kita tidak bisa berobat, kita tidak ingin ada anak sekolah yang harus berjalan kaki berkilo-kilo untuk mencapai sekolahnya, ya. Kita tidak ingin ada petani yang kemudian tidak bisa mendapatkan pupuk, tidak bisa menjual hasil tanamannya, ya, dan berbagai macam yang lainnya. Kita tidak ingin lagi misalnya mendengarkan ibu-ibu yang menjerit karena harga sembako yang tidak terjangkau. Saya kira itu semua adalah satu problem yang sehari-hari mungkin kita lihat, dan itu menjadi satu tugas tanggung jawab kita sebagai bangsa, kita sebagai secara khusus nanti anggota dewan untuk menjadi perhatian, karena itu adalah amanat, itu adalah tugas. Untuk itulah rakyat memilih kita, untuk itulah rakyat mewakilkan suaranya kepada kita, agar seluruh apa yang menjadi aspirasinya kita bisa suarakan. Anggota dewan itu harus bersuara, harus bisa menyuarakan apa yang menjadi suara rakyat. Karena saya dari Dapil Sulawesi Selatan, dan saya mengerti dan kita memahami semua bahwa Sulsel ini adalah satu daerah yang kaya untuk pertanian, dan tentu saja ini merupakan satu modal. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kita menghadapi satu masalah pada pertanian ini. Misalnya ambillah contoh, usia petani kita itu semakin menua dan petani muda kita semakin berkurang. Minat anak muda kita itu untuk bertani semakin kurang karena dia tidak mendapatkan satu harapan, dia tidak bisa mendapatkan satu harapan dalam ketika dia bertani. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang menjanjikan hidupnya, menjanjikan masa depannya kalau dia bertani, sehingga anak-anak muda kita itu malas untuk bertani. Nah, ini merupakan satu tantangan. Nah, olehnya itu Sulsel ini sebagai daerah yang selama ini menjadi penyangga untuk pangan, katakanlah padi, memang saya melihat harus juga didukung oleh infrastruktur, termasuk infrastruktur pertanian tentu saja, irigasi, bendungan, yang kemudian kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita. Apalagi seperti saat ini, masa-masa El Nino, masa-masa kekeringan, ini membutuhkan satu kesiapan secara infrastruktur, sehingga begitu datang masa di mana kita mengalami kekeringan, produksi pangan kita, produksi padi kita, produksi pajagu kita, tetap kita bisa antisipasi, tetap kita bisa hasilkan dengan infrastruktur pertanian yang bagus, irigasi yang bagus, bendungan yang bagus, ketersediaan air yang bagus, ketersediaan pupuk yang bagus. Kemudian tentu saja infrastruktur di Sulsel ini juga harus kita tingkatkan dari sisi transportasi, sehingga biaya pengiriman hasil panen petani, hasil produk daripada UMKM misalnya, kemudian tidak berbiaya mahal karena transportasi kita tidak siap. Jalan-jalan harus kita siapkan, sehingga menurut saya di samping kita sebagai daerah yang kaya akan pertanian, memang kita juga harus mendukungnya dari sisi infrastruktur. Infrastruktur pertanian, infrastruktur jalan, infrastruktur marketing, bagaimana supaya hasil pertanian, hasil olahan pertanian kita itu bisa diolah dengan baik. Dan karena itu teknologi pertanian, mekanisasi pertanian, teknologi hasil pertanian
menurut saya harus kita tingkatkan secara terus-menerus, sehingga nanti kalau itu bisa terbangun dengan baik, anak-anak muda kita akan kemudian tergiur, terpanggil kembali untuk menggeluti ke dunia pertanian, karena dia melihat bahwa bertani itu menjanjikan masa depannya, bertani bisa mensejahterakan, bertani bisa kemudian mereka mengekspresikan apa yang mereka dapatkan. Bertani bisa meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga anak-anak muda kita itu tidak selamanya harus lari ke kota, di sana mencari pekerjaan dan belum tentu berhasil. Dan karena itu menurut saya kita harus membangun, mendukung infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan ini.